semuanya, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Zoraya Alfatin Rangkuti, SOS MPA, dari program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana UMKM atau buruh pelukis mendapatkan dukungan dari Kementerian BUMN melalui program yang telah mereka terima. Dengan melihat langsung UMKM di Kota Medan yaitu Brown Spring. Yuk kita lihat langsung bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada UMKM di daerah. Sebelumnya nama Ibu siapa Ibu? Nama saya Yuyun. Oke, dengan Ibu Yuyun, nama saya Rachel dari Ilmu Administrasi Publik. Yang pertanyaan yang pertama, kira-kira sejak kapan sih Ibu mulai usaha ini? Mulai di tahun 2015, sampai sekarang. Berarti lumayan lama ya Ibu ya, masih bertahan. Alasannya kira-kira kenapa Ibu buka alasan ini dan milihnya jualan ini gitu Bu? Ya. Pertama dulu waktu pertama kali itu banyak anak-anak yang mau belajar bikin karakter dari fondan. Akhirnya kita kerjasama dengan beberapa IO ulang tahun. Kemudian buat banyak candy corner kayak cupcake, cookies, coklat kayak gitulah pelengkap candy corner kalau anak-anak ulang tahun kan. Nah abis kemudian kan ada COVID tuh, kita nggak bisa ngadain acara apapun. Dan akhirnya kita banting setir, kita ganti. Nah setelah COVID kan tetap sepi. Nah makanya kita mulai masukkan ke usaha retailnya. Jadi cookies itu dititipkan ke toko oleh-oleh, ke supermarket kayak gitu. Nah sampailah sekarang. Jadi sekarang kita punya dua main activity. Itu ada satu pertama custom cake, yang kedua kita memang untuk ke retail. Berarti yang lucu-lucu gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu ada pekerja-pekerja yang membantu di sini nggak ya? Kalau di rumah kita bagian produksi ada 3 orang. Ada 3 orang ya Bu ya? Saya pengen nanya nih, apa tantangan terbesar Ibu dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesar itu pertama, ini produk adalah bukan produk retail, artinya bukan produk yang diproduksi oleh massal. Jadi biasanya ini produk dalam bentuk custom. Otomatis pengenalan produk terhadap orang banyak itu belum banyak. Jadi produk knowledge-nya itu belum banyak. Jadi kita pertama-tama mengenalkan produk dulu sih. Itu yang paling berat sih tantangannya. Yang kedua, minat orang. Saat ini minat orang memang trennya yang unik-unik udah mulai berjalan, tetapi tantangannya itu di harga dan minat. Belum tentu dengan harga sekian masyarakat minat dengan produk kita. Makanya itulah tantangan kita, kayak mana barang kita ini tetap bisa diminatin, tetap bisa terus berjalan. Makanya kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan retail kayak Transmart, Lotte-Mart, K3 Mart kayak gitu. Cara meningkatkan kualitas atau menarik pelanggan. Kalau masalah kualitas kita kan punya SOP ya, kita punya standar baik itu berat, warna, pokoknya semua ada standarnya yang sesuai. Nah kalau untuk menarik pelanggan ya biasanya dari sosial media kita tetap iklankan, dan gitu dari Shopee atau marketplace lain, itu pasti kita tetap jalankan. Saat terakhir nih Bu, pertanyaan, pernah nggak Bu dapat bantuan pemerintahan atau kredit UMKM seperti KUR gitu Bu? Di tahun 2016 saya sudah menjadi binaan di salah satu BUMN. Nah dari situ kita memang sudah dibantu untuk permodalan. Itu yang pertama 10 juta, kemudian naik dan akhirnya sekarang kita melalui BRI, tapi bukan bentuk kursi, dia tetap dana CSR dari BUMN itu, cuman dikelola sama bank. Karena kan kalau UMKM itu kan dianggap non bankable, artinya tidak semua bisa masuk sesuai dengan kriteria bank sebagai peminjam. Makanya kita masuk itu ke dalam pinjaman yang lebih ringan dari KUR. Jadi kita bunganya lebih ringan karena kita masuk ke dalam mitra binaan BUMN.
Ibu kan tadi udah bilang kan bahwasanya Ibu mendapatkan bantuan dari BUMN untuk usaha Ibu ini. Kalau boleh tahu Bu, dari bantuan itu apa saja Bu manfaat yang Ibu dapatkan? Yang pertama pasti modal kerja ya, otomatis kan kita bisa beli barang. Waktu pertama kali kita pinjam itu, kita menjadi mitra binaan itu, kan kita harus minjam. Nah 10 juta itu pertama, itu kita buat untuk semua beli oven, beli mixer, karena waktu itu ada pesanan sampai 3.000 pieces untuk wedding, jadi otomatis kapasitas barang saya belum memenuhi. Nah akhirnya berlanjut sampai betulin rumah produksi. Nah sekarang benar-benar untuk modal kerja dan kayak kita udah mulai pakai transportasi sendiri. Jadi benar-benar bantuan itu kita manfaatkan khusus untuk usaha kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, ada nggak sih dampak dari usaha Ibu ini ke lingkungan sekitar, misal dalam rangka perekrutan pekerja gitu Bu? Memang kita ngerekrut rata-rata daerah sekitar, walaupun nggak terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat itu ada emotional effect ya, jadi mereka kadang nggak mau nurut banget ke kita. Jadi kita memang ngambil daerah sekitar itu dan memang sesuai dengan kriteria yang kita mau gitu. Jadi kita memang untuk pekerja juga punya kriteria-kriteria khusus supaya kita bisa lihat hasil yang dia hasilkan tuh maksimal gitu. Untuk daripada usaha ini Bu, biasanya untuk ngambil bahan bakunya Ibu ngambil dari pemasok atau gimana Bu? Masih dari toko kue. Nah, kita masih cari harga yang paling murah. Apakah harga di sini disesuaikan agar pelanggan sekitar tetap bisa membeli seperti terjangkau? Tuh, Bu. Memang saya kebetulan tinggal di pinggiran kota Medan yang termasuk Deli Serdang. Dari range harga barang saya tidak bisa masuk di daerah saya karena memang bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang saya anggap masih layak, bukan bahan yang di bawah. Jadi otomatis harga HPP-nya juga lebih tinggi dari produk sekitar. Nah, sebaran saya memang banyak di Medan dan memang rata-rata menengah ke atas karena pilihannya yang mengerti barang kita itu adalah orang-orang yang punya pendidikan seperti itu. Tapi kalau orang-orang biasa kadang nggak ngerti ini apa, kenapa mesti semahal ini untuk yang kayak gini aja. Padahal effortnya, biaya pekerjaannya juga besar kan gitu. Makanya kita sekarang ada di toko oleh-oleh kayak Amanda, Napoleon kayak gitu kan. Udah gitu Lotema, Transmart, K3 Mart karena memang pasar kita di situ. Jadi kan kalau kita bicara tentang produk, kita bicara tentang niche. Artinya segmen kita ada di mana dan bagaimana kita itu bisa masuk ke segmen yang sesuai sama barang kita gitu loh. Selanjutnya, bagaimana usaha ini dijaga agar bisa tetap bertahan lama Ibu? Karena dari 2015 ke 2025 kan lumayan lama itu waktunya. Ya. Jadi kan ya kayak tadi kan kita juga berevolusi ya. Jadi kan kalau waktu 2015 sampai 2019 COVID kita hanya custom. Jadi kita hanya bekerja sama B2B dengan banyak dekor, jasa dekor di Medan. Jadi sekitar 17 waktu itu kita dekor. Nah tapi setelah ada COVID beda perlakuan, beda keinginan konsumen juga berbeda. Akhirnya kita mulai masuk ke pasar retail. Jadi untuk bisa bertahan itu kita ngikutin maunya masyarakat itu apa. Jadi kan ada penawaran, ada permintaan. Nah permintaannya apa? Udah gitu kayak cookies kan, tren anak-anak sekarang itu apa? Misalnya lagi musimnya Stitch, kita buat Stitch gitu, kita buat Frozen kayak gitu lah deh. Jadi adaptable lah dengan maunya pasar. Terima kasih banyak ya Ibu Yuyun. Demikianlah hasil kunjungan dan wawancara kami bersama UMKM Bee Bronze Cake. Semoga usaha ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.